bulan jelang anniversary 10 tahun pernikahan, kabar tak mengenakan merundung rumah tangga Pasha dan Adelia Wilhelmina. Pasalnya, baru-baru ini di jagat maya beredar sebuah foto yang menunjukkan unggahan berita duka terhadap Adelia yang disebut meninggal dunia. Saat ditemui tim Hotshot kemarin, Pasha pun langsung angkat bicara terkait hal tersebut. Ia menegaskan bahwa kabar istrinya meninggal adalah hoaks belaka. Lantas seperti apa reaksi Pasha dan Adelia saat pertama kali mendengar isu tersebut? Dan benarkah hal ini sampai membuat keluarga geger hingga sampai memastikan langsung kepada mereka berdua? Justru tahunya dari Teh Adel sendiri, waktu Teh Adel posting di IG Story, terus di tag ke saya, dan saya teruskan lagi ya. Saya tulis ya hoax gitu. Siapa ya rasanya kaget karena sebelum itu memang beberapa keluarga pada nanya, ini Adel sehat gitu-gitu kan? Apa kabar segala macam? Ya jawabnya biasa-biasa aja, baik segala macam gitu kan. Oh, baru ngeliat tuh begitu dapat tag dari Teh Adel sendiri, oh ini ternyata pemberitaannya gitu. Ya Teh Adel sih kesel ya, maksud Teh Adel tuh ini kenapa ada pemberitaan, kenapa Teh Adel gitu kan gitu pertanyaannya. Kan ada kamu, ada dia. Kenapa harus Teh Adel gitu? Maksudnya kalau di random tuh kok bisa ketemu Teh Adel gitu? Iseng kah atau apa? Ya kaget, maksudnya kaget kenapa mesti ada pemberitaan, kenapa mesti nulis kayak gitu. Tiba-tiba langsung hening sementara gitu kan. Gitu, hening sementara karena, wah, kebayang nggak sih kalau itu berita itu benar gitu kan? Kaget juga kan? Nah sih maksudnya Teh Adel juga, tadi saya ada telepon, iya katanya, dia jadi berdoa gitu kan, wah mudah-mudahan kita panjang umur ya, ini orang kok gini-gini gitu. Ya benar. Hingga saat ini, baik Pasha maupun Adelia masih belum menindaklanjuti ataupun melacak akun yang menyebarkan kabar tak bertanggung jawab tersebut. Namun mereka merasa sempat dibuat terheran atas motif di balik semua ini dan mengapa Adelia yang menjadi sasaran. Lantas, benarkah Pasha akan menindaklanjuti hal ini jika akun penyebar berita hoaks itu masih terus berulah? Tahu sih maksudnya mau ngapain tuh belum tahu, belum ada kepikiran untuk nelusurin siapa orang segala sih belum sampai ke situ. Ya secara pribadi saya karena kita tahu faktanya Teh Adel sehat-sehat aja. Sebenarnya sih saya tidak terlalu mau ambil pusing gitu kan. Cuman yang menjadi pertanyaan, yang nyuruh nulis siapa, yang nyuruh posting itu siapa, dan kedua kenapa Teh Adel? Kan namanya ini sosial media, menurut saya kan tidak susah kita mau ngontrol sosial media yang begitu banyak ini kan, siapa aja bisa muat berita-berita yang menurut saya nggak perlu. Saya sih pribadi melihatnya sejauh ini kan juga saya pikir saya masih anggap ini iseng lah gitu kan, iseng. Apapun motifnya dia, saya pikir ini masih bisa kita tolerir lah. Oh udahlah gitu kan. Makanya tadi saya bilang, andai kata berulang-ulang dan terus-menerus, ini mungkin sudah beda gitu kan. Tujuannya apa gitu. Seolah tak mau ambil pusing atas ulah akun yang menyebarkan berita hoaks tersebut, Pasha dan Adelia lebih memilih untuk fokus meniti kebahagiaan rumah tangga. Ya, tak terasa sudah hampir 10 tahun usia pernikahan mereka sejak saling mengikat janji suci pada 27 Maret 2011 silam. 1 dekade mengarungi bahtera rumah tangga, tak pernah terdengar isu miring di tengah hubungan mereka. Keduanya mampu membuktikan bahwa kehidupan cinta mereka harmonis dan penuh kehangatan. Lantas, seperti apa cara Pasha dan Adelia menjaga keharmonisan rumah tangga yang terbukti mampu berdiri kokoh hingga saat ini? Alhamdulillah sih selama ini 10 tahun hampir dibilang jarang berantem-berantem. Ya kalau ribut kecil ada ya. Mungkin apa karena hal-hal kecil itu misalnya contohnya kayak mungkin aku terlalu sibuk gitu kan, ada kerjaan-kerjaan gitu-gitu kan. Kadang-kadang mas pasiennya yang lebih kayak komunikasinya tuh lebih intens. Kalau aku kadang-kadang orangnya tipe orang yang nggak mau ngeganggu gitu kan. Ya alhamdulillah sih anak-anak udah gede ya, nggak berasa, dan nikah juga udah 10 tahun. Anak-anak udah makin gede, udah tahu maunya apa. Terus juga, tapi alhamdulillahnya anak-anak tuh ngerti kayak misalnya dedinya kerja gitu kan, nggak yang gimana-gimana gitu loh. Dedi pergi dulu, oh iya Dad. Pasti ada konflik, pasti ada berantem, ada itu. Cuma kan bagaimana kita kemudian jadikan itu sebagai
konsumsi kita sendiri, persoalan kita sendiri akan kita selesaikan sendiri. Kalau ngalah jujur Adel sih. Kalau Adel tuh kayak kalau misalnya kita lagi berantem ya pasti kan kalau suami istri tuh harus ada api ada airnya gitu kan. Kalau ada yang lagi marah ya bisa yang salah satunya untuk nenangin. Ya ada rencana sih, maksudnya mau merayakannya berdua gitu kan. Tapi ya belum tahu juga kan, kita lihat dulu situasinya pandemi gini kan. Bisa nggak gitu. Makanya kita tuh kayak berdoa tuh mudah-mudahan kita panjang umur, sehat, bisa ngelihat anak-anak gede jadi orang-orang hebat gitu. Di sisi lain, sebagai istri dan ibu dari 4 orang anak, penampilan Adelia Wilhelmina tak pernah lepas menjadi sorotan publik. Ya, mantan pramugari maskapai penerbangan ini kian hari semakin terlihat cantik dan awet muda. Tubuhnya pun begitu ideal, tak menyiratkan bahwa ia telah 4 kali melahirkan. Namun Adelia mengaku dirinya sempat dilanda perasaan khawatir lantaran merasa berat badannya tak lagi ideal hingga Adele merasa khawatir dengan maraknya pelakor. Hal itulah yang akhirnya membuat ia memilih untuk menjalani program diet dan selalu menjaga penampilan dalam berbusana. Meski sempat dilarang oleh sang suami, namun Adele merasa perjuangannya tersebut membuahkan hasil. Ia pun tampil lebih percaya diri mengenakan berbagai macam gaya busana favoritnya. Kemarin tuh kayak niat banget gitu kan, karena ya kebetulan kerjaan tuh lebih kayak banyaknya foto, kayak fashion show. Jadi kayak lebih kayak mikirin, ih kok aku fashion show badannya agak gebuk gitu kan, berisi gitu walaupun nggak gemuk-gemuk banget. Terus jadi aku tuh kayak niatin gitu ke salah satu dokter gizi yang memang bener-bener dipakai sama banyak artis, jadi ada ikutan gitu, lebih ke ikutan. Awalnya sih kayak itu berat banget gitu-gitu kan, tapi akhirnya pas ngelihat hasilnya iya ya nggak berasa badannya turun drastis, tapi badan tetap sehat gitu sih. Dan aku ngerasanya kayak lebih nyaman aja pakai baju, lebih pas gitu kan. Terus juga baju apa aja bisa dipakai. Kalau dulu kan kayaknya gemuk banget gitu kan. Karena kan kadang-kadang perempuan punya permasalahan di berat badan. Kayak ngerasa lebih nyaman karena aku ngelihat pakai baju lebih bagus, lebih kelihatan lebih ramping lah. Itu yang diidamkan oleh perempuan. Gitu. Jadi karena aku tahu nih karakternya Mbak Adele kan emang sukanya tuh yang nggak terlalu rame. Jadi aku bikinnya sesimpel mungkin tapi tetap dapat elegansnya. Jadi ini aku pakai chiffon biar dapat flowy-nya nih bahannya. Terus memang pakai brokat, tapi brokatnya aku kasih sedikit beads di sininya tuh, payet-payetnya di sininya, dan semuanya karena kita handmade. Aku tuh punya problem banget kalau kayak masalah baju ya. Kayak, aduh kak, kalau bisa bajunya tuh harus kelihatan jenjang gitu kan, harus kelihatan langsing gitu kan. Karena problemnya perempuan pasti kan, aduh gemuk apa gitu kan. Makanya aku selalu komunikasiin, kak kalau bisa ya bajunya tuh yang dibikin loose, jadi biar kelihatan aku tinggi jenjang gitu. Jadi apa jatuhnya flowy ya kak dilihatnya. Jadi biasanya aku tuh kalau misalnya mau desain baju customer aku, biasanya aku harus kenal dulu karakternya. Cuman kalau sekarang sih alhamdulillah ya bisa kita kenal lewat dari sosial medianya gitu. Jadi kan kita bisa lihat tuh ini karakter Mbak Adele kesehariannya senangnya tuh seperti apa. Jadi dari situ aku belajar, terus beberapa kali ngobrol sama Mbak Adele, jadi aku kira-kira tuh udah ada gambaran nih Mbak Adele maunya seperti ini. Jadi ya beginilah yang aku buat Mbak Adele hari ini, dan alhamdulillah Mbak Adele suka ya Mbak Adele. Betul, teman-teman, ih hebat banget sih, anaknya udah 4 kali melahirkan, sekarang badannya masih kayak umur 23-an ya. Mungkin dibilang kayak gitu-gitu kayak senang aja gitu ya, Masya Allah. Iya, namanya suami istri kan, ya kita berusaha yang terbaik. Mungkin di luar orang lihat wah mesra banget, tapi ya saya memang begitu ya, maksudnya nggak dibuat-buat, bukan karena kamera atau apa gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.